Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pada materi lanjutan Subbab A, Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kali ini kita akan membahas perumusan dasar negara bagian pertama, karena kita akan membaginya menjadi dua. Jika dilanjut dalam satu bagian, durasinya agak terlalu panjang. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi yang harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara itu berdiri. Oke. Dr. Rajiman Wedyodiningrat mengatakan bahwasanya untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Kira-kira siapa saja yang mengusulkan dasar negara tersebut? Beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Nah, usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia, yakni orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Sebagai orang Timur, kita harus kembali lagi kepada kebudayaan Timur. Bagaimana kita menjunjung tinggi adat dan istiadat kita. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Jadi, apa yang diucapkan oleh Muhammad Yamin ini adalah representatif masyarakat Indonesia yang seharusnya kembali lagi ke kebudayaan Timur dan masuk ke tempat yang lebih beradab, ke tempat kebudayaan yang lebih beradab, karena kita telah mempunyai beribu-ribu tahun umurnya dalam mengembangkan kebudayaan kita. Oke. Ada beberapa tanggal di sini, 29 Mei 1945, 31 Mei 1945, 1 Juni 1945. Nah, menurut Muhammad Yamin, ini ada pidato, ada tertulis. Pidatonya Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar, yakni pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan dalam yang tertulisnya, konsepnya agak berbeda, tapi tetap 5 dasar, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rakyat kemanusiaan, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, antara pidato pada tanggal 29 Mei 1945 dengan apa yang tertulis rumusan yang telah disampaikan kepada badan BPUPKI ini berbeda. Yang tertulis seperti ini, yang dipidatokan pada tanggal 29 Mei seperti ini. Jadi agak lebih panjang pada konsep yang tertulis. Oke.
Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara, yakni 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. 1 Juni, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Usulannya berbentuk filosofis Grundslag Weltanschauung. Filosofis Grundslag atau Weltanschauung adalah fundamen filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Jadi filosofis Grundslag itu dasar negara, ya. Dasar negara, kepribadian bangsa. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Namun pada awalnya Soekarno meminta agar para ahli bahasa mencerna kembali 5 dasar ini apa sebutannya. Awalnya Pancasila ini lebih dikenal dengan istilah Pancadharma. Kemudian Soekarno meminta pendapat kepada teman-teman ahli bahasanya sehingga didapatkanlah 5 dasar ini sebagai Pancasila. Pancasila yang dimaksud Insinyur Soekarno berbeda dengan Pancasila yang kita ketahui sekarang, yakni pertama, kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi beda ya antara Pancasila yang sekarang dengan usulan Pancasila yang disebutkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Oke. Seperti itu. Kita akan membahas materi selanjutnya, masih perumusan dasar negara, tapi pada pertemuan selanjutnya, ya. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita tidak ada tugas. Bapak tidak akan memberikan tugas. Sederhananya silakan tulis saja, catat saja apa-apa saja yang penting yang telah Bapak sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.